tadi pisaunya? Oh ini dia. Nah jadi kita kupas dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan menanasnya manis lah ya. Keras sekali. Ini sumpah keras sekali nih. Ini bagian atasnya. Tadi di sini tuh ada tunasnya kayak gitu. Emang aku bilang sama Wawa itu kan, Wak, buang aja lah bagian apa tunasnya. Keras sekali sumpah. Mana sih? Tuh, dalamnya kayak gini. Baunya kayak ada rasa bau asam gitu ya, tapi nggak tahu ya. Entah manis atau enggak. Ih, kok kayak gini aku potong tengok lah, ha. Sampai kayak gini. Sekali aku pisau besarku nggak tajam. Jadi setiap hari tuh aku pakai pisau itu pisau ini, pisau Carter. Pisau Carter yang 2000. Pisau Carter yang 2000 aja nih aku beli ya kan, gede-gede sampah. Jadi nanas ini tadi tuh ceritanya nanti mau dibikin jus, ya kan? Kalau enggak makan gitu aja juga enak juga kan. Kalau misalnya manis kan nanas enak ya dimakan kayak gitu aja. Sumpah keras sekali. Tapi kalau aku lihat apa ya, teksturnya tuh kayak tekstur nanas yang manis. Nengok. Dia kan kalau aku beli di tempat tukang buah itu, jadi tekstur nanas yang manis itu ditengok kayak transparan gitu, warnanya kayak nggak butek. Jadi kalau warnanya tuh kayak transparan, warna kuningnya, ya, yang kuningnya tuh nggak butek ya. Nah itu dia manis. Karena aku susah kali loh asal beli nanas, sering kali aku kejebak beli nanas asam aja. Kalau dari tekstur sih sepertinya ini manis. Aku nggak berani makan dulu, belum berani kurasa. Karena kan katanya matanya ini gatal, jadi tuh harus dicuci. Terus mama aku tuh biasanya dibalurin garam kayak gitu. Nanti ini mata-mata nanasnya ini dibuangin gitu. Kayak gini. Kalian biasa kalau ngupas nanas kayak mana? Kayak gini nggak? Manis atau enggak ini? Pegal juga, keras. Sumpah ini keras. Keras nih kulitnya. Tapi kemarin aku udah lihat kan di tempat kakak-kakak itu ada jual nanas. Tapi tadi tempat kakak itu nanasnya kayak layu-layu gitu, makanya aku nggak beli lagi. Kemarin kayak nanas itu baru masuk pas aku salah beli itu kan yang aku bilang sama kalian yang tadi. Jadi aku tuh salah beli tempat Wawa itu. Jadi aku lihat tempat kakak itu nanasnya tuh masih kayak baru dipetik gitu kan. Bagus sekali aku lihat. Banyak hijau-hijaunya juga kayak gini. Nggak yang kuning semua. Pas dia kupas, tempat kakak itu tuh bisa langsung kupas nanasnya. Itu aku lihat kayaknya pasti manis kayak gitu. Jadi tadi pagi itu aku pajak tempat kakak itu, tapi aku tengok lah nanasnya, ternyata nanasnya tuh udah sebah-sebah. Karena mungkin udah lama kan terletak, kena panas dia. Jadi kayak bagian luarnya itu kecut-kecut. Ntar lagi nih, udah selesai. Tapi kalau misalnya nengok orang di luar negeri di Thailand kayak gitu kan, nanas orang tuh kayaknya manis sekali. Kayaknya jarang ya kan ada nanas yang asam.
Apa mungkin ya nanas ini dia tergantung daerah juga kali ya, sama kayak buah-buah yang lain. Ada memang daerah-daerah dia kan cantik loh. Tuh. Ini dalamnya tuh kayak mau transparan gitu. Mudah-mudahan lah nggak salah pilih aku nih. Nah jadi ini kita buang matanya dulu. Kalau aku buang matanya tuh kayak gini. Karena kan ada beberapa orang yang kalau kupas nanas itu, dia buang kulitnya itu sampai tebel-tebel, sampai matanya tuh hilang. Mata-mata ini ya, mata nanasnya tuh hilang kayak gitu. Cuma aku kalau misalnya ngupas nanas kayak gitu tuh rasanya sayang kan. Jadi lebih bagus tuh kayak gini. Terus kayak lebih cantik aja, kayak memang nanas kayak gitu kan. Kalau misalnya dibuang kayak gini matanya. Tuh. Karena kalau misalnya udah tebal kali nanti kulitnya dikupas, pada akhirnya tinggal batang dalamnya. Nggak enak juga kan. Tetangga sebelah aku tuh punya burung. Jadi tiap pagi kalau aku udah bangun, burungnya itu pasti nyanyi dia. Apalagi kalau misalnya aku karaokean, karaokean juga burungnya. Ini masih tebel nih, kayaknya. Karena ini masih ada yang tinggal hijau-hijau. Sebentar lagi anak-anak udah sekolah ya kan. Ibu-ibu udah pada sibuk pagi ya kan, bikinin bekal lagi kayak biasa. Dulu waktu aku masih tinggal di Langsa, aku jarang buat bekal, cuma kayak pagi tuh aku beli aja kayak gitu untuk makan siang anakku. Nah memang antaranya pagi karena rumahku yang di Langsa tuh agak jauh gitu dari sekolah anakku. Karena agak jauh sih, memang jauh. Jadi makanya aku tuh untuk makan siangnya sekalian dari pagi kayak gitu. Syukurnya anakku tuh kan nggak rewel ya, nggak mesti harus makan siang, diantarin makan siang, bawa dari pagi juga alhamdulillah mau dia. Taulah dia ya kan, mama aku hampir aja keluar kata-kata mutiara ya kan. Dulu waktu masih gadis-gadis banyak kali kawannya kan, ada nggak yang sama kayak aku? Tapi kalau dulu tuh pas masih gadis aku tuh kayak lebih banyak berkawan sama cowok-cowok gitu, karena dulu aku agak lumayan tomboy, jadi banyak tuh berkawan sama cowok-cowok gitu. Kawan cewek ada juga sih, ada beberapa kawan cewek ada. Cuma setelah menikah, emang kayak jarang kali kontek-kontekan kayak gitu, udah gak ada lagi, apalagi teman cowok kan, ya udah habis lah. Dia takut suamiku cemburu pula ya kan. Kita kan harus jaga juga. Begitu jadi ibu rumah tangga, jadi introvert. Aduh. Ini airnya banyak loh ini nanasnya. Nah, airnya banyak. Kalau dari penampakannya ini manis ini. Dari penampakannya manis nih kayaknya. Tapi nggak tahu lah ya. Lama kali pun aku ngebuangin ini, capek aku udah. Kayak gini lah kita kok jadi mama-mama nih, harus sabar kali. Ngurusin anak sabar, ngurusin suami harus sabar.
Kadang-kadang pingin punya waktu me time sendiri ya kan. Sebenarnya suamiku tuh ngasih gitu kan, kok misalnya aku tak mau pergi-pergi kemana sendiri gitu, cuma kayak aku nggak tega gitu. Entah entah karena pun aku udah lama nggak terbiasa gitu pergi sendiri-sendiri kan. Jadi aku nggak pernah aku pergi sendiri. Jadi kalau keluar tuh ya aku sama suami, sama anak-anak kayak gitu. Saya kayak apa gitu. Kecuali kalau misalnya ke salon atau apa gitu kan, baru aku pergi sendiri. Tapi kalau misalnya kayak jalan-jalan, jarang. Mungkin nggak pernah pun. Tuh airnya. Nah, banyak kali airnya kan. Banyak kali, manis nih kayaknya nih. Kita cuci dulu ya. Bismillah, mudah-mudahan manis. Mana ya? Oh ini dia. Aku cari garam ke sana, padahal garamnya di sini. Tuh. Makan nanas pakai garamnya pun enak loh. Tuh. Jadi cuci kayak gini. Biar hilang getah-getahnya. Nah, kalian lihat nih nanasnya. Kan dia kuningnya tuh kayak apa ya? Kayak batu gitu, cantik. Kalau misalnya apa? Manis. Ini pakai ini aja lah. Itu nggak ada tutupnya pula lah. Pisuku pun aja udah kayak mau meleok-leok dia. Udah tercopot. Baca bismillah. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Manis. Memang kayak masih ada sedikit-sedikit asam. Tapi ini jauh lebih manis daripada yang kemarin aku beli loh, serius. Tapi aku salut sih sama tukang-tukang buah yang memang udah, mereka tuh kayak udah tahu gitu mana yang manis, mana yang asam. Jago kali orang-orang. Emang pengalaman itu ini ya penting. Tengok betul kayak gini. Dalamnya itu transparan. Kalau yang kemarin aku beli itu memang kayak apa ya? Kayak dia tuh butek, nggak kayak gini. Nah, jadi tengahnya tuh dibuang karena ini kan tengahnya keras. Lagi. Manis. Tengahnya manis. Seneng kali aku rasanya kok misalnya beli buah manis sesuai ekspektasi ya kan. Rasanya aduh nggak rugi belinya ya kan. Karena kan nanas ini bagus juga untuk orang diet-diet. Katanya gitu. Nih. Kalian lihat. Ini loh yang aku bilang tadi tuh transparan. Kayak gini. Manis sekali. Betul. Airnya banyak. Jadi kayak gitulah trik cara memilih nanas. Akhirnya berhasil. Jadi nggak mesti harus nanas itu warnanya kuning baru dibilang masak, enggak.
Jadi harus dilihat itu, ini ya matanya. Mata dari kulit nanasnya itu besar. Terus jangan beli nanas yang terlalu layu mungkin ya. Karena nanti mungkin manisnya itu udah nggak seger lagi. Terus dari suaranya itu. Suaranya kedengeran nggak sih? Pokoknya suaranya yang mendep lah kayak gitu. Ini hanya versi aku ya, karena aku alhamdulillahnya berhasil dapatin nanas sesuai dengan keinginanku. Nanas ini enak juga loh kalau dimasak. Kalau di tempat kami tuh namanya pajeri nanas. Dulu almarhum mamaku itu suka kali dimasak itu, karena apa ya, aku suka. Banyak yang suka pokoknya. Karena dia tuh dimasak, nanasnya pun enak ya gitu. Misalnya kayak nanasnya tuh terlalu asam gitu kan, jadi nggak sanggup dimakan kayak gini, jadi dimasak aja, direndam semalaman pakai gula gitu kan. Udah kita rendam semalaman pakai gula, terus kayak gitu besoknya direndamnya tuh di kulkas ya sayangnya, besoknya baru dimasak. Dan itu nggak cukup 1 biji nanasnya, walaupun nanasnya gede, jadi bisa kayak 2, 3 gitu tuh habis kayak gitu. Ini keras, nggak bisa digigit karena tebal ya. Oke, nih satu lagi buat kalian. Manis sekali. Manis sekali. Makasih buat yang udah nonton vlog aku. Jangan lupa di like, dan di share, di komen, dan juga di subscribe. Bye. Oke, garam.